How much must I pay to be with you? Depends what you want. Halo semuanya, selamat datang di Oversimplified Movies, dan film yang akan kita bahas sekarang berjudul Perfume: The Story of a Murderer. Tahun 2006 yang bercerita tentang seorang pria dengan indera penciuman yang sangat tajam yang punya mimpi untuk membuat parfum terhebat sedunia jagat raya. Untuk itu dia bereksperimen dengan berbagai bahan, mulai dari bunga, gelas, bahkan manusia. Dan tanpa berlama-lama lagi, ini dia Perfume: A Story of a Murderer. Di suatu tempat di sebuah pasar ikan di Paris, seorang wanita melahirkan seorang anak laki-laki di kios ikannya. Habis itu anaknya dia tinggalin. Dia berharap anak itu bakal langsung mati seperti 4 anaknya yang baru lahir sebelumnya. 1 detik kemudian, anak itu nangis dan tangisannya yang pertama mengirimkan ibunya ke tiang gantungan dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Bocah itu dikirim ke panti asuhan dan dikasih nama Jean Baptiste. Karena panti asuhan itu penuh banget dan hampir kehabisan tempat, hal pertama yang dilakukan saudara-saudara yatim piatu Jean padanya adalah mencoba membunuhnya. Untungnya, ibu panti datang dan menyelamatkannya. Pada usia 5 tahun, Jean masih belum bisa bicara, tapi dia dilahirkan dengan bakat yang unik, yaitu indera penciumannya yang tajam banget. Saking tajamnya, dia bahkan bisa nyium bau air dan apa yang ada di dalamnya. Pada usia 13 tahun, ibu panti ngejual dia kepada seorang pria bernama Grimal. Waktu di jalan balik ke panti asuhannya, ibu panti ditikam oleh 2 orang pria. Grimal membawa Jean ke penyamakan kulit. Di sana dia kerja 16 jam sehari setiap harinya. Suatu hari Grimal membawanya ke kota. Di sana dia seneng banget karena untuk pertama kalinya dia bisa nyium banyak aroma berbeda. Pakaian, nafas orang, kulit, wig, lumpur, merica, sampai akhirnya dia berhenti di depan sebuah toko parfum. Kemudian sesuatu menarik perhatiannya, sebuah bau yang berasal dari seorang gadis buta berambut merah. Jean ngikutin gadis itu, meski buta, gadis itu bisa ngerasain ada orang di belakangnya. Dan seketika itu juga dia langsung teriak. Jean yang panik langsung menahan mulut dan hidungnya untuk membungkamnya, tapi sayangnya gadis itu kehabisan napas dan meninggal dunia. Jean gak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia menelanjanginya dan mencium setiap inci tubuhnya, tapi kemudian dia sadar bahwa dia gak bisa mempertahankan baunya. Malamnya di penyamakan kulit, dia digebukin karena sebelumnya dianggap melarikan diri, dan itu adalah malam yang sangat mengesalkan baginya. Bukan karena dia dipukulin atau karena habis membunuh, tapi karena dia nggak bisa menjaga aroma gadis itu. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan seorang ahli parfum tua bernama Baldini. Dulunya dia adalah pembuat parfum yang hebat, tapi seiring berjalannya waktu, kemampuannya pun menurun. Karyawannya senior kemudian memperkenalkan Baldini ke parfum terlaris baru di kota yang bernama Amour and Sight dan mendorongnya untuk menyelidiki bahan-bahannya. Baldini bisa mengidentifikasi beberapa bahan parfum itu, tapi nggak semuanya. Seseorang kemudian mengetuk pintunya dan ternyata orang itu adalah Jean yang lagi nganterin kulit kambing dari tempat penyamakan kulit. Dalam waktu singkat, Jean sadar kalau Baldini lagi nyoba buat parfum Amour and Sight. Dia ngasih tahu Baldini bahwa dia bisa dengan mudah ngebuat itu. Awalnya Baldini ragu, tapi kemudian Jean ngebuktiin perkataannya dan bahkan membuat campuran yang lebih baik dari Amour and Sight dengan menambahkan beberapa bahan lain. Disitulah Baldini menyadari bahwa Jean bukan anak biasa. Sehari setelahnya, Baldini membeli Jean dari Grimal, tapi sekali lagi nasib buruk menimpa siapapun yang ditinggalin Jean. Malamnya Grimal minum terlalu banyak dan jatuh ke laut. Baldini minta Jean kerja untuknya, tapi sebagai imbalannya Jean minta Baldini ngajarin dia cara mempreservasi bau, dan tentunya Baldini setuju. Seperti yang diharapkan, dalam waktu singkat, toko Baldini dipadati pelanggan yang mencari parfum hebat buatan Jean. Dan seperti yang dijanjikan Baldini, dia ngajarin Jean metode untuk mempertahankan aroma yang disebut metode destilasi. Saat mempraktekannya, Baldini ngasih tahu Jean tentang kota Grasse, kota berkumpulnya para pembuat parfum hebat. Suatu hari Jean kelihatan marah karena metode pengawetan yang diajarin Baldini gagal mempertahankan aroma kaca, tembaga, bahkan Jean nyoba untuk mempertahankan aroma kucing. Habis itu Baldini ngasih tahu Jean bahwa ada cara lain untuk mempertahankan aroma, yaitu dengan menerapkan metode enfleurage. Tapi untuk mempelajari metode itu, Jean harus pergi ke kota Grasse, dan untuk itu dia butuh surat perjalanan. Baldini setuju untuk ngasih dia surat perjalanan dengan satu syarat, Jean harus meninggalkan 100 formula parfum baru. Jean memenuhi persyaratan Baldini dan dia pun pergi meninggalkan Baldini, dan tak lama setelah itu, bangunan rumah Baldini runtuh dan Baldini tewas seketika. Setibanya di Grasse, Jean mencium aroma seorang gadis cantik bernama Laura Riches.
Terobsesi dengan aroma Laura, saat itu juga dia memutuskan bahwa Laura akan menjadi mahakarya terakhirnya. Di Grasse, dia bekerja di bawah Madame Arnulfi dan belajar metode enfleurage panas dan enfleurage dingin. Untuk melanjutkan eksperimennya, dia ngebunuh seorang pemetik lavender dan mencoba mengekstrak baunya menggunakan metode enfleurage panas yang ternyata nggak berhasil. Dia kemudian nyewa seorang tunasusila dan melakukan enfleurage dingin untuk mempertahankan aromanya. Awalnya wanita ini bersedia melakukan apa yang disuruh Jan, tapi setelah melihat peralatan Jan, mbak ini mengembalikan uangnya. Tapi ketika dia mau pergi, Jan langsung membunuh dia di depan anjingnya. Setelah itu Jan melakukan eksperimennya dan menemukan fakta bahwa metode cold enfleurage benar-benar berhasil. Jan kemudian menyusup ke rumah Laura di pesta ulang tahun Laura yang ke-19. Dan selama pesta, karena suasana sedikit kaku, si kembar menyarankan untuk bermain petak umpet di malam hari di taman berbentuk labirin Laura untuk mencairkan suasana. Tapi sayangnya mereka nggak pernah keluar dari labirin hidup-hidup. Jan membunuh si kembar untuk menjadikan mereka parfum. Waktu dia lagi bikin parfum dengan indera penciumannya yang luar biasa, dia menyadari bahwa majikannya, Arnulfi, dan simpenannya, Druot, udah bangun. Karena buru-buru nyembunyiin barang buktinya, satu tetes parfumnya jatuh ke tangannya. Druot masuk ke kamar Jan. Pada awalnya Druot marah karena Jan belum ngeberesin kerjaannya nyiapin bingkai enfleurage pagi itu. Tapi setelah mencium parfum Jan, dia jadi sopan banget. Beberapa menit kemudian tubuh si kembar ditemukan di sungai, telanjang dengan kepala dicukur. Setelah kejadian itu, ayah Laura menyarankan jam malam untuk kota. Tapi tentunya Dewan Kota menolak gagasan itu karena pendapatan kota terletak pada bunga, terutama lavender yang cuma bisa dipetik sebelum fajar. Setelah insiden itu, Jan melanjutkan pembunuhannya. Dia menargetkan wanita-wanita dengan aroma unik yang semuanya ternyata perawan. Dia nelanjangin mereka dan bikin mereka jadi parfum. Singkat cerita, suatu hari seorang pria yang diduga sebagai pembunuh berantai tertangkap di kota Grenoble. Gimana caranya mereka tahu? Jadi, setelah berjam-jam disiksa, pada akhirnya dia mengakui semuanya, termasuk pembunuhan di Grasse. Tapi bapaknya Laura nggak percaya bahwa si pembunuh udah ditangkap. Karena itu dia membawa Laura dan melarikan diri dari kota tanpa ngasih tahu siapapun kemana mereka pergi dan menghabiskan malam di penginapan pinggir jalan. Sayangnya, Jan menyadarinya dan melacak mereka menggunakan indera penciumannya yang superior. Pada saat yang sama, Druot dan bantuan anjing menemukan pakaian dan rambut para korban pembunuhan terkubur di bawah kamar Jan. Menyadari bahwa Jan adalah pembunuh berantai yang sebenarnya, polisi kota mengejarnya. Pada malam hari, Jan menyelinap ke kamar Laura dan berhasil membunuhnya. Keesokan paginya, ayah Laura menemukan putrinya tewas dan botak. Setelah Jan selesai membuat parfum terakhirnya, pada akhirnya polisi kota mengepungnya. Pada hari eksekusinya, Jan mengoleskan parfum pada dirinya sendiri. Kemudian hal yang sama yang terjadi pada Druot terjadi di sini. Sipir-sipir tiba-tiba ngebebasin Jan. Dia berjalan ke kerumunan orang-orang yang marah, tapi ketika mereka mencium bau parfumnya, mereka melihat Jan sebagai malaikat. Dan saking ampuhnya parfum Jan, para penduduk kota yang ada di sana langsung kumpul kebo mendadak. Di titik itu, walaupun Jan punya kekuatan ampuh untuk bikin orang suka sama dia, tapi kemudian dia menyadari sesuatu yang hilang dalam hidupnya, yaitu kemampuan mencintai dan dicintai dengan tulus. Terus dia nangis. Ayah Laura jalan ke arah Jan dan bukannya ngebunuh Jan, dia malah manggil Jan sebagai putranya, terus minta maaf. Jan yang masih sedih karena jomblo kembali ke Paris, ke pasar ikan tempat dia dilahirkan. Di situ dia menuangkan sisa parfumnya di atas kepalanya. Orang-orang otomatis ngelihat dia sebagai malaikat, langsung berkumpul di sekelilingnya, meluk dia, makan dia, dan besok paginya yang tersisa dari Jan cuman pakaian dan sebuah botol dengan setetes parfum terakhirnya. Dan tamat.